Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Amanda Nasution dengan NIM 0309213031. Nah, di sini saya akan melakukan praktek micro teaching. Sebelumnya, saya berasal dari kelas Tadris IPS 3 semester 5 dan saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya ditugaskan oleh bapak dosen saya, yaitu Bapak Tony Nasution MPD. Nah, ayo perhatikan video micro teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat gak? Waras gak? Udah makan belum? Oke, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yuk. Ayo ketua kelas, dipimpin doanya yuk. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar sejarah. Ada yang tahu hari ini belajar apa? Angkat tangannya. Oke, benar. Kita belajar sejarah peradaban awal di dunia. Kenapa sih kita harus mempelajari sejarah peradaban ini? Ya, kalian benar. Kita harus mempelajari sejarah peradaban ini karena kita harus mengkaitkan pada masa kini dan masa lampau. Kenapa gitu, Bu? Ya, karena kita hidup pasti memiliki masa lalu, yang mana masa lalu itu akan berakhir pada masa kini. Sebelumnya kita mempunyai 3 masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa lampau. Ibu di sini akan menjelaskan sedikit tentang peradaban awal. Sebelum masuknya peradaban awal, kita pasti mempelajari tentang peradaban sebelumnya, yang mana pada masa penjajahan, pada masa pembantaian, dan masa-masa lainnya. Nah, kalian kok pada ngantuk sih? Ibu kan jadi jelasinnya kurang fokus nih. Apa kita games aja? Ayo, silakan berdiri. Nah, ikutin ibu ya. Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ikutin ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Oke, udah pada semangat dong ya. Oke. Semuanya udah pada semangat nih. Sudah bisa menerima apa yang ibu katakan dari tadi kan? Oke, itu Rizky. Coba jelaskan sejarah peradaban awal. Iya, benar. Sejarah peradaban awal ialah sejarah yang dimulai daripada masa kita melakukan interaksi satu sama lain. Yang mana pada sejarah peradaban awal kita harus mampu mengakumulasikan sampai zaman kini. Kalian tahu nggak kenapa kita harus mempelajari sejarah-sejarah di dunia ini? Oh, ada yang tahu ya? Karena kita itu hidup di zaman kini harus bisa mengkaitkan diri kita ke sebelumnya. Kenapa sih kita harus mengkaitkannya? Kenapa nggak kita lupain aja? Ya karena semua yang kita lakuin itu ada kaitannya di masa lalu. Mulai dari kalian lahir nih, pasti punya proses kan? Nggak mungkin langsung gede kan? Nah, terus tuh kalau kalian pernah belajar kapa atau manusia-manusia purba, pastinya kalian juga mengkaitkan dengan masa kini. Contohnya, dari mana sih alat itu kalau nggak ada sejarahnya? Kan nggak mungkin tiba-tiba ada, ya kan? Pastinya dong harus kita kemukakan gimana sih cara dapetin sejarawan seperti itu gitu. Kok bisa kita kaitkan dengan zaman sekarang? Sekarang kalian pernah nggak melihat suku-suku yang masih berdiri di Indonesia yang masih kekeh dengan suku-sukunya? Contohnya suku apa aja? Ayo, ada yang bisa disebutin nggak?
Oke, benar sekali. Nah, kita sebutin satu-satu ya. Yang pertama ada suku Baduy, kedua ada suku yang berada di NTT. Suku apa itu? Suku Dayak. Oke, lagi suku apa? Masih banyak lagi suku-suku yang masih memperdalam ilmu-ilmu sukunya, yang mereka tidak mau suku mereka itu hilang begitu saja di muka bumi ini. Contohnya saja ada suku Baduy. Suku Baduy itu ada terbagi dua, ada suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Nah, kenapa ada disebut suku Baduy dalam? Karena mereka masih menerapkan ilmu-ilmu suku mereka di dalam daerah mereka. Seperti tidak adanya listrik, mereka bersikeras bahwa mereka tidak menerima listrik masuk ke dalam lingkungan daerah mereka. Yang kedua ada apa? Mereka tidak menerima alat elektronik karena mereka masih menggunakan metode pada zaman dahulu. Lalu ada apa? Ada yang namanya baju yang mana ada khas ciri mereka. Lalu di sana sulit akan adanya listrik. Jangankan listrik, kita menggunakan komunikasi aja di situ itu nggak ada. Mereka masih kental akan adat dan budayanya. Kalian pastinya penasaran dong apa saja sejarah peradaban awal di Indonesia. Contohnya itu mulai dari Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, hingga Majapahit. Kalian pasti penasaran dong dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini. Mulai dari Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, hingga Majapahit, dan kerajaan Islam-Islam kuno lainnya. Lalu, Ibu akan menjelaskan tentang peradaban tertua di dunia. Mulai dari peradaban lembah Sungai Kuning, peradaban Mesopotamia, peradaban Sungai Indus, peradaban Yunani kuno, lalu ada peradaban Maya, selanjutnya ada peradaban Inca. Sekarang Ibu jelaskan sekali lagi ya, negara pertama yang ada di peradaban dunia itu adalah negara Mesir, karena mereka berdiri 6.000 tahun sebelum Masehi, yang mana negara tertua di dunia berdasarkan sejarah peradabannya. Nah, Mesir kuno ini pemburu pengumpul kita kala itu diketahui tinggal di lembah Sungai Nil pada tahun 6000 sebelum Masehi. Baru pada tahun 3100 sebelum Masehi, dinasti pertama Mesir dimulai berdiri. Dinasti Mesir pada saat itu dipimpin oleh Naja Narmer. Lalu ada suku Mesir yang paling tertua di dunia. Selanjutnya, Ibu di sini akan menjelaskan bangsa di Indonesia. Sebelumnya bangsa Indonesia ini banyak sekali ragam sukunya, namun karena kedatangan Belanda dan Jepang, maksudnya Belanda dan Jepang, mereka membawa pengaruh dari budaya-budaya mereka sendiri. Lalu ada bangsa Eropa yang mana memiliki pengaruh yang besar pada sejarah Indonesia. Bangsa Eropa yang terkenal akan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga zaman sekarang kita sukar sekali untuk mendapatkan perubahan dari bangsa-bangsa lainnya, mulai dari teknologi, pengetahuan, apalagi teknologi, yang mana teknologi sekarang tuh sudah makin canggih akibat adanya globalisasi dari luar negara yang sudah masuk ke Indonesia. Selanjutnya ada suku tertua di Indonesia dengan suku Mentawai. Udah ada belum yang pernah lihat suku Mentawai? Saya, Bu. Oke, mantap. Kenapa suku Mentawai suku tertua di Indonesia? Karena mereka sama dengan suku Baduy tadi. Mereka sangat meyakinkan akan budaya-budaya mereka yang tanpa ada pengaruh sedikit pun dari pengaruh budaya luar. Mereka selalu mengedepankan budaya suku mereka untuk tetap maju di era globalisasi sekarang. Sini Ibu juga menjelaskan ada beberapa bahasa tertua di Indonesia, terutama ada bahasa Melayu, yang mana sebelumnya bangsa Indonesia selalu menggunakan bahasa Melayu. Nah, kalian lihat kan di berbagai daerah pasti punya suku Melayu yang akan kental. Di mana-mana pasti di daerah kalian pasti mempunyai suku Melayu. Ada Melayu Jambi, Melayu
Medan ya kan, banyak kan, nggak selalu Melayu Malaysia kan. Lalu di sini juga memiliki suku Jawa yang banyak sekali suku-suku Jawa yang berserakan di Indonesia ini, termasuk di Pulau Jawa tersendirinya. Karena mereka membudidayakan bahasa-bahasa mereka dengan cara perdagangan yang dibawakan oleh bangsa Arab pada zaman dahulu. Di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang teknologi, yang mana teknologi juga ada pengaruhnya pada zaman peradaban awal dan di Indonesia sekarang, terutama pada zaman klasik, yang mana pada masa klasik masyarakat Indonesia telah meningkatkan teknologi mereka dengan mempelajari teknik arsitektur, pengerjaan logam, pelayaran, dan perdagangan lainnya. Mereka membangun candi-candi megah yang bersimbol keagamaan kebudayaan mereka. Mereka juga membuat senjata-senjata dari besi perunggu yang digunakan untuk berperang atau upacara lainnya. Mereka juga menguasai teknik pelayaran dan navigasi. Kemungkinan mereka menjalin hubungan dengan berbagai bangsa dan negara. Lalu, Ibu kan sudah banyak menjelaskan materi di pada hari ini. Kalian udah ada yang mengerti nggak? Apa itu teknologi, zaman globalisasi, peradaban awal, dan sejarah masuknya peradaban di Indonesia. Selain itu, kepercayaan di Indonesia juga terbentuk dari beberapa daerah. Seperti mereka itu melakukan bercocok tanam, masyarakat Indonesia mengenal konsep-konsep animisme dan dinamisme, meyakini bahwa segala sesuatu memiliki jiwa atau kekuatan gaib. Masih banyak kan negara-negara, daerah-daerah yang menganut sistem di. Nah, setelah Ibu menjelaskan apa itu globalisasi, teknologi, dan kepercayaan animisme, dinamisme, adakah yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya nih Bu, saya tadi kurang paham. Globalisasi itu apa ya Bu? Boleh dijelaskan ulang nggak Bu? Oke, baik. Apa alasan kamu menanya seperti itu? Karena saya ngerasa Bu, pasti nanti materi globalisasi Ibu letak di dalam mata kuliah, maksud saya Bu, di soal ujian tengah semester kita Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya untuk anak Ibu. Kita beri aplaus dulu pertanyaannya. Oke, nah globalisasi itu adalah perubahan dan perpindahan akan teknologi dari yang tidak canggih menjadi canggih, dan adanya pengaruh budaya luar masuk ke Indonesia dengan cara berbagai macam cara agar globalisasi itu bisa masuk ke dalam Indonesia. Seperti adanya pengaruh budaya luar. Pasti kalian memakai gadget kan? Iya, kalian juga memakai pakaian-pakaian mahal kan? Dan adanya beberapa teknologi yang canggih juga termasuk dalam globalisasi. Sudah bisa dimengerti anak Ibu? Bu, saya mau tanya Bu, dampak kalau negatifnya itu apa ya Bu dari masuknya globalisasi ke negara Indonesia? Dampak negatifnya itu bisa saja kita tidak mementingkan suku dan budaya di dalam negeri ini lagi. Yang kedua, kalian tidak peka akan adanya lingkungan sekitar, karena kalian terlalu asik menyibukkan diri kalian dengan adanya perubahan-perubahan yang dibawa oleh masyarakat luar. Yang ketiga, kalian bisa saja melakukan tindakan kekerasan dan kriminal yang sudah terrealisasikan di negara luar sehingga kalian bawa-bawa ke negara sendiri, seperti adanya mabuk, clubbing, dan kalian dengan memakan makanan luar secara international food aja kalian sudah dinamakan melakukan globalisasi. Karena kalian melakukan makan itu kan kalian melakukan tindakan mengedepankan masakan-masakan luar gitu. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Iya, sama-sama ya Nak. Semoga bisa dimengerti ya. Iya Bu. Oke, setelah Ibu jelaskan beberapa materi untuk hari ini, Ibu akan membentuk beberapa kelompok, yaitu 3 kelompok. Nah, untuk sebelah kanan Ibu itu kelompok A, sebelah tengah Ibu itu kelompok B, kelompok kiri kelompok C. Sudah bisa dimengerti? Nah, untuk materinya, yang kelompok A, kalian jelaskan sejarah peradaban awal. Lalu yang tengah
kalian jelaskan sejarah peradaban dunia. Yang terakhir, jelaskan sejarah masuknya globalisasi teknologi dan kepercayaan di Indonesia. Sudah bisa dimengerti anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, mantap. Kerjakan ya. Iya, Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Untuk mengingat waktu kita tidak lama lagi karena masih banyak mata pelajaran yang akan masuk hari ini, kita kumpul untuk minggu depan aja kita presentasikan. Harus sudah siap semua ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Hari apa tuh, Bu, disiapkan? Kita siapkan di hari Selasa depan ya. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita absen dulu ya. Iya, Bu. Oke, Ahmad Alwi, Hadir. Ahmad Khairul, Hadir. Syifa Salsabila. Hadir. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, mantap ya hadir semua. Semoga pertemuan kita hari ini ada yang kalian dapatkan dan kalian terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ibu sangat antusias kepada kalian untuk mempelajari ilmu-ilmu sejarah ini, yang mana kita harus menghormati beberapa kepercayaan yang ada di Indonesia ini, terutama dalam bentuk budayanya. Ya, jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ditinggalkan tuh budaya-budayanya. Oke. Kesimpulan kita hari ini apa, Bu? Oke, kesimpulan kita hari ini ada yang bisa jelaskan tidak? Nggak ada, Bu. Ibu bisa jelasin, Bu. Ibu Oke, aja. baiklah. Untuk kesimpulan hari ini kita mempelajari sejarah peradaban awal dan sejarah peradaban dunia, yang mana saling berkaitan satu sama lain seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalian bisa menyimak selanjutnya di buku, yang mana sejarah peradaban awal itu masuknya sebuah sejarah-sejarah sebelum adanya peradaban di dunia ini, termasuk di Indonesia. Selanjutnya kalian bisa baca seterusnya di buku halaman 57 ya. Untuk tugasnya, Ibu harap kalian membuka buku di halaman 60 yang mana ada tugas individu, kalian kerjakan dan minggu depan dikumpul ya. Iya, Bu. Oke, makasih. Sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.